Selamat siang Bu Eli dan teman semuanya. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi bab 6 dan 7. Anggota kelompok kami terdiri dari Andreas Wirabinata, Gibi Gracila Sumakul, Kevin, Renaldo Vietucoa, dan saya sendiri, Viken Apriles. Boleh di next. Chapter 6, tentang Consumer Attitude, Formation, and Change. Next. Apa itu sikap dan sikap pada objek? Sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan penilaian yang menimbulkan sebuah perilaku terhadap suatu objek. Sedangkan objek yang dimaksud dalam perilaku konsumen biasanya lebih mengarah kepada produk, merek, dan layanan. Next. Sumber dan pengalaman pribadi. Sumber utama sikap terhadap produk adalah pengalaman langsung konsumen dalam mencoba dan mengevaluasinya. Penelitian juga menunjukkan bahwa sikap yang berasal dari pengalaman langsung, misalnya seperti penggunaan produk, lebih tahan lama dan taat terhadap pesan pesaing daripada sikap yang berasal dari pesan promosi saja, yaitu yang dikembangkan tanpa mencoba produk. Next. Selanjutnya tentang three-component attitude model. 3 komponen yang memunculkan sebuah sikap pada suatu objek, yaitu yang pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif pertama dari model sikap three-component itu mewakili pengetahuan dan persepsi seseorang tentang fitur objek, sikap yang secara kolektif adalah keyakinan bahwa objek memiliki atau tidak memiliki atribut tertentu. Komponen kognitif terdiri dari kognisi seseorang, yaitu pengetahuan dan persepsi tentang ciri-ciri objek, sikap yang diperoleh orang tersebut dari pengalaman langsung, dengan objek sikap dan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua ada komponen afektif. Yang kedua, itu komponen afektif itu mewakili emosi dan perasaan konsumen mengenai objek sikap. Ini dianggap sebagai evaluasi karena mereka menangkap penilaian global konsumen terhadap objek sikap, yaitu sejauh mana individu menilai objek sebagai menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau baik atau buruknya. Dan yang terakhir ada komponen konatif. Itu mewakili kemungkinan bahwa seseorang individu akan berperilaku dengan cara tertentu sehubungan dengan objek sikap. Dalam perilaku konsumen, komponen konatif diperlakukan sebagai ekspresi dari niat konsumen untuk membeli. Komponen konatif mencerminkan kemungkinan bahwa seorang individu akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu sehubungan dengan objek sikap. Dalam riset konsumen, komponen konatif diperlakukan sebagai ekspresi dari niat konsumen untuk membeli. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengubah sikap tentang produk dan merek itu sulit karena konsumen sering menolak bukti yang menantang sikap atau keyakinan yang dipegang teguh dan cenderung menafsirkan informasi yang ambigu dengan cara yang memperkuat sikap mereka yang sudah ada sebelumnya. Ada 2 strategi utama untuk mengubah sikap konsumen, yaitu mengubah gambaran keseluruhan suatu penawaran dan mengacu pada atribut produk tertentu. Selanjutnya, kami akan membahas tentang strategi pertama. Pertama, mengubah keyakinan tentang produk. Strategi ini berkonsentrasi pada perubahan keyakinan atau persepsi tentang merek itu sendiri. Melalui iklan, sebuah produk menanamkan mindset bahwa produk mereka lebih baik atau terbaik dalam hal beberapa atribut produk yang penting. Kedua, mengubah citra merek. Pemasar menggunakan strategi ini dengan menggunakan pernyataan promosi inklusif yang dirancang untuk membedakan merek mereka dari merek pesaing. Yang ketiga, mengubah keyakinan tentang merek bersaing. Strategi ini menggunakan comparative advertising, yaitu daya tarik iklan di mana pemasar menyatakan bahwa produk mereka lebih baik daripada merek pesaing yang disebutkan dalam iklan. Dan yang terakhir, kesenjangan sikap perilaku. Secara umum, pendekatan ini diterima bahwa ada konsistensi antara komponen sikap dan perilaku yang sebenarnya. Namun, ada beberapa contoh di mana ada keterputusan antara komponen ini dan perilaku yang sebenarnya. Next. Model sikap multi-atribut adalah sebuah model yang menggambarkan sikap konsumen sebagai fungsi penilaian mereka terhadap atribut yang menonjol dari objek. Yang pertama ada model sikap terhadap objek. Suatu model yang menyatakan bahwa sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek merupakan fungsi dari keberadaan atribut tertentu dan penilaian konsumen terhadap atribut tersebut. Pemasar menggunakan model sikap terhadap objek dalam pengembangan promosi yang dirancang untuk mengubah sikap konsumen dalam mendukung merek yang diiklankan.
Mereka melakukannya dengan menambahkan atribut produk baru, mengubah persepsi konsumen tentang atribut, dan juga mengembangkan produk baru setelah meneliti preferensi konsumen. Yang pertama, mereka menambahkan atribut. Menambahkan atribut produk atau merek berarti menambahkan atribut yang sebelumnya diabaikan atau menambahkan atribut yang mewakili peningkatan atau inovasi. Namun demikian, penambahan atribut membutuhkan promosi tambahan untuk menyampaikan inovasi kepada konsumen. Bentuk lain dari penambahan atribut adalah inovasi. Namun terkadang juga menghilangkan fitur produk dapat mengubah sikap dengan baik. Yang kedua, mengubah persepsi pentingnya atribut. Memasang barang perawatan pribadi, menjual beberapa versi produk yang sama yang memberikan manfaat yang agak berbeda dan didefinisikan secara sempit untuk mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar. Beberapa perusahaan menemukan atribut produk yang sebagian besar konsumen sedikit atau tidak memperhatikannya dan menampilkannya dalam iklan. Yang ketiga, mengembangkan produk baru. Perusahaan harus menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengembangan produk, kemungkinan perusahaan mengadakan perubahan-perubahan ciri-ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambahkan tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memuaskan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Model sikap terhadap perilaku. Model sikap terhadap perilaku adalah suatu sikap individu terhadap perilaku atau tindakan sehubungan dengan suatu objek. Bukan hanya sikap orang tersebut terhadap objek itu sendiri. Misalnya, konsumen yang mencari mobil baru mungkin menyukai mobil Lexus, tetapi tidak siap atau tidak mau membeli Lexus yang mahal. Teori tindakan yang dialami. Peneliti harus dapat mengukur norma subjektif yang mempengaruhi niat seseorang untuk bertindak sebelum mengukur tingkat niat. Norma subjektif adalah perasaan seseorang tentang apa yang dipikirkan orang lain yang relevan tentang tindakan yang dipikirkan orang tersebut. Misalnya, jika seorang siswa membuat tato tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan apakah orang tua siswa tersebut akan menyetujui atau tidak. Pertimbangannya adalah norma subjektif. Teori mencoba mengkonsumsi. Teori mencoba mengkonsumsi ini dapat mewakili kasus-kasus di mana hasil dari tindakan yang direnungkan yang berasal dari sikap positif tidak pasti tetapi masih dikejar oleh konsumen. Seseorang yang mencoba untuk mengkonsumsi menghadapi dua jenis hambatan yang dapat mencegah hasil yang diinginkan, yaitu yang pertama, hambatan pribadi, yang kedua itu hambatan lingkungan. Hambatan pribadi seperti konsumen yang mencoba menemukan dasi yang tepat untuk dikenakan dengan setelan jas dengan harga kurang dari $50 atau seseorang yang mencoba untuk menurunkan berat badan tetapi menyukai kue. Yang kedua itu hambatan lingkungan seperti kenyataan bahwa dasi yang tepat berharga lebih dari $50 atau menyadari bahwa seseorang tidak dapat terus makan kue dan menurunkan berat badan. Serta bahwa tidak ada kue rendah kalori yang rasanya enak. Model sikap menuju iklan. Model sikap terhadap iklan adalah perasaan yang dibentuk konsumen ketika mereka melihat dan mendengar iklan secara signifikan mempengaruhi sikap mereka terhadap mereka yang diiklankan. Para peneliti di antara para imigran Asia India mengeksplorasi sikap terhadap 12 iklan dan membeli 6 produk berbeda yang ditampilkan di iklan tersebut. Studi ini menemukan hubungan positif antara sikap terhadap iklan dan niat beli untuk masing-masing produk yang diiklankan, yaitu jika konsumen menyukai iklan tersebut, mereka lebih mungkin untuk membeli produk tersebut. Penelitian konsumen lain yang meneliti sikap umum terhadap iklan di Bulgaria dan Rumania menemukan bahwa konsumen di negara-negara tersebut lebih positif tentang iklan tersebut, lembaga periklanan, daripada tentang iklan sebenarnya yang digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan. Model sikap terhadap sosial media postingan. Konsumen saat ini menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan media sosial, yang memungkinkan konsumen untuk berinteraksi satu sama lain tentang merek serta berinteraksi dengan perusahaan tentang merek mereka juga. Mirip dengan model sikap terhadap iklan, konsumen membentuk sikap terhadap postingan dan interaksi media sosial. Selanjutnya, sikap yang terbentuk tentang postingan mempengaruhi sikap terhadap merek. Fungsi motivasi sikap. Alasan atau motivasi orang dikenal sebagai fungsi, mengubah sikap dengan menarik motivasi konsumen dikenal sebagai pendekatan fungsional.
Sikap diklasifikasikan terbagi menjadi 4 fungsi, antara lain fungsi utilitarium, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Menghubungkan merek dengan objek atau penyebab yang layak. Cara lain untuk mempengaruhi sikap adalah dengan menghubungkannya dengan tujuan sosial, budaya, atau nilai. Karena begitu banyak perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan kesadaran dan pangsa pasar dengan menghubungkannya dengan tujuan yang berharga. Konsumen sering diperingatkan untuk memeriksa berapa banyak yang diberikan untuk amal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model kemungkinan elaborasi. Model kemungkinan elaborasi mengusulkan bahwa sikap terkadang dapat diubah oleh salah satu dari dua rute yang berbeda untuk persuasi. Rute sentral dan perifer ke persuasi mencerminkan pemecahan masalah yang luas serta pemecahan masalah yang terbatas dan juga sesuai dengan pembelian dengan keterlibatan tinggi dan pembelian dengan keterlibatan rendah. Untuk pembelian dengan keterlibatan tinggi, jalur utama menuju persuasi yang membutuhkan pemikiran dan pemrosesan kognitif yang dipertimbangkan. Hal ini mungkin menjadi strategi pemasaran yang paling efektif. Untuk pembelian dengan keterlibatan rendah, jalur perival menuju persuasi yang membutuhkan relatif sedikit pemikiran dan pemrosesan informasi. Hal ini mungkin akan efektif. Rute ke persuasi memiliki implikasi penting untuk promosi. Misalnya, iklan komparatif yang lebih cenderung diproses secara terpusat, sedangkan iklan non-komparatif biasanya diproses secara perival dengan sedikit elaborasi pesan dan respon yang berasal dari elemen lain dalam iklan. Rute sentral berlaku untuk perubahan sikap ketika motivasi atau kemampuan konsumen untuk menilai objek sikap tinggi, yaitu perubahan sikap terjadi karena konsumen secara aktif mencari informasi yang relevan dengan objek sikap itu sendiri. Next. Disonansi kognitif dan resolusi konflik. Disonansi kognitif terjadi ketika konsumen memiliki pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan atau objek sikap. Ketika disonansi kognitif terjadi setelah pembelian, itu disebut disonansi pasca pembelian. Karena pembelian yang mahal dan penting memerlukan kompromi dan pilihan di antara alternatif serupa, misalnya rumah. Disonansi pasca pembelian dalam kasus seperti itu biasanya terjadi dan membuat konsumen merasa tidak nyaman tentang keputusan pembelian. Apa yang membuat disonansi pasca pembelian relevan bagi ahli strategi pemasaran adalah pemasar harus membantu konsumen mengurangi perasaan tidak menyenangkan yang diciptakan oleh pemikiran tentang alternatif yang dihilangkan. Konsumen dapat mengurangi disonansi pasca pembelian dengan beberapa cara. Yang pertama, rasionalkan keputusan mereka. Yang kedua, carilah iklan yang mendukung pilihan mereka sambil menghindari iklan kompetitif yang menciptakan disonansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kausalitas dan atribusi. Nah, teori atribusi ini menjelaskan bagaimana orang menetapkan kausalitas untuk sebuah peristiwa, baik atas dasar perilaku mereka sendiri maupun juga perilaku orang lain. Dengan kata lain, seseorang ini mungkin berkata, saya berkontribusi pada Palang Merah Amerika, karena itu benar-benar membantu orang-orang yang membutuhkan. Atau, dia mencoba membujuk saya untuk membeli iPhone, bukan Galaxy, karena dia akan mendapat komisi yang lebih besar. Nah, dalam teori atribusi ini, pernyataan mendasarnya adalah mengapa. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa dia mencoba saya beralih merek? Membuat kesimpulan tentang perilaku seseorang atau orang lain merupakan faktor yang penting dalam memahami pembentukan dan perubahan sikap. Next. Yang pertama, atribusi persepsi diri. Atribusi persepsi diri mencerminkan cara orang melihat diri mereka sendiri dalam kausalitas yang mereka bentuk tentang perilaku sebelumnya dan sikap yang mereka kembangkan setelahnya itu. Hal ini berguna untuk membedakan antara atribusi internal dan juga eksternal. Nah, mari kita asumsikan bahwa sebagai contoh, Ana baru saja menggunakan perangkat lunak pengeditan foto untuk pertama kalinya dan video liburannya di Amerika Serikat disukai oleh anggota klub fotografinya. Nah, setelah
menerima pujian tersebut jika Anda berpikir saya benar-benar ahli dalam mengedit video digital. Pernyataannya akan mencerminkan atribusi internal karena dia telah memberikan penghargaan pada dirinya sendiri atas hasilnya. Sebaliknya, jika Anda menyimpulkan bahwa pekerjaannya adalah karena program pengeditan foto yang mudah digunakan, bantuan anggota klub lain atau hanya pengeditan video yang mudah, hanya keberuntungan, dia akan membuat atribusi eksternal. Seperti itu. Next. Yang kedua, effort in the door ini terdiri dari orang menyetujui permintaan besar setelah meyakinkan mereka untuk menghargai permintaan kecil dan sederhana terlebih dahulu. Alasannya dibalik metode ini adalah bahwa menyetujui permintaan kecil itu menciptakan ikatan yang antara pemohon dan yang meminta. Setelah memenuhi permintaan sederhana, pemohon akan cenderung memenuhi permintaan yang lebih besar karena beberapa alasan. Yang pertama, pemohon itu tidak ingin mengecewakan pemohon yang merasa telah terikat dengannya. Dan yang kedua, penerima permintaan benar-benar menjadi tertarik pada tujuan permintaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, teori disonansi kognitif ini menunjukkan bahwa orang cenderung mengembangkan sikap untuk membenarkan tindakan yang sebelumnya. Next. Yang ketiga, atribusi terhadap orang lain. Nah, selain memahami mengapa orang mengembangkan kausalitas tentang perilaku mereka sendiri, penting juga untuk memahami bagaimana mereka membuat atribusi terhadap orang lain. Seperti yang telah disebutkan, setiap kali seseorang bertanya mengapa tentang pernyataan ataupun tindakan orang lain, teori atribusi itu berlaku. Sebagai ilustrasinya, dalam mengevaluasi kata-kata untuk perbuatan, katakanlah seseorang tenaga penjual, seorang konsumen mencoba untuk menentukan apakah motif tenaga penjual itu adalah kepentingan terbaiknya. Jika dia memandang motif wiraniaga ini dengan baik, konsumen kemungkinan besar akan merespon dengan tepat. Jika tidak, konsumen memungkinkan akan menolak kata-kata wiraniaga dan membeli di tempat lain. Next. Yang keempat, atribusi terhadap objek. Para peneliti juga telah mempelajari atribusi konsumen terhadap objek yang dalam konteks pemasaran adalah produk dan layanan yang dibeli. Secara khusus, ketika konsumen ingin mengetahui mengapa suatu produk memenuhi atau gagal memenuhi harapan mereka, mereka akan dapat menghubungkan kinerja produk yang sukses atau tidak memuaskan dengan produk itu sendiri, dengan diri mereka sendiri, atau dengan orang lain atau situasi lain, atau dengan beberapa kombinasi dari semua ini. Untuk meringkas contoh sebelumnya, ketika Anda berhasil mengedit video liburannya, dia dapat mengaitkan kesuksesan itu dengan perangkat lunak, atau dinamakan atribusi produk. Dengan keahliannya sendiri, dalam kurung internal, dengan sesama anggota klub fotonya yang membantu dia. Itu adalah atribusi eksternal. Next. Yang kelima, ini menganalisis atribusi diri. Setelah orang membuat atribusi tentang kinerja produk atau kata-kata tindakan seseorang, mereka sering mencoba untuk mencari tahu apakah kesimpulan yang mereka buat itu benar. Sebagai ilustrasi, mari kita pertimbangkan dua macam skenario. Yang pertama ini, seorang alumni yang sedang mempertimbangkan untuk menyumbangkan sejumlah besar uang ke universitas tempat ia memperoleh gelar MBA. Dan yang kedua, ini ada seorang fotografer amatiran yang sedang mempertimbangkan untuk membeli printer foto baru dan mahal. Kedua situasi ini memerlukan pengeluaran dana yang cukup besar, dan fakta bahwa sumbangan dan pembelian dianggap menunjukkan bahwa kedua orang tersebut telah melakukan atribusi awal kausalitas. Alumni percaya bahwa sumbangan akan meningkatkan reputasi dan pertumbuhan program MBA, dan fotografer percaya bahwa printer akan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Kedua orang tersebut cenderung mencari penguatan untuk atribusi awal mereka. Nah, para peneliti
Ini telah mengidentifikasi 3 faktor yang memungkinkan akan dipertimbangkan oleh orang-orang ketika melakukannya, yaitu kekhasan, konsistensi, dan konsensus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai bab 7 yaitu persuading consumer. Boleh di next. Komunikasi terbagi menjadi 2 sifat, yaitu impersonal dan interpersonal. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi interpersonal. Adalah pesan yang dikirimkan perusahaan melalui departemen pemasaran, agensi periklanan, atau hubungan masyarakat dan juru bicara. Target atau penerima pesan semacam itu biasanya adalah audiens tertentu atau beberapa audiens yang coba diinformasikan, dipengaruhi, atau dibujuki. Target komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk memperoleh umpan balik segera melalui isyarat verbal maupun non-verbal. Pembicara berpengalaman sangat memperhatikan umpan balik dan terus-menerus mengubah pesan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari audiens. Yang kedua ada komunikasi impersonal. Adalah komunikasi yang dilakukan secara masif kepada publik dengan menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh. Pesan yang disampaikan kurang memiliki umpan balik sehingga pesannya hanya bersifat satu arah. Next. Hambatan untuk komunikasi efektif. Faktor utama yang mendorong konsumen untuk mengabaikan atau salah menafsirkan pesan adalah selektivitas kognitif dan kekacauan pesan. Yang pertama, selektivitas psikologis adalah paparan selektif mencerminkan perbedaan tingkat perhatian konsumen terhadap pesan iklan. Sebagian besar konsumen membaca iklan dengan cermat untuk produk yang mereka minati dan cenderung mengabaikan iklan yang tidak memiliki minat atau relevansi dengan mereka. Selain itu, teknologi juga memberi konsumen sarana yang semakin canggih untuk mengontrol paparan mereka terhadap media. Yang kedua ada kekacauan pesan. Sama seperti telepon statis, kekacauan pesan dapat mengganggu percakapan telepon, kebisingan psikologis dalam bentuk pesan iklan yang bersaing atau pikiran yang mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan promosi. Next. Selanjutnya ada 3 strategi untuk mengatasi gangguan psikologis. Yang pertama, paparan berulang terhadap pesan iklan mengatasi gangguan psikologis dan memfasilitasi penerimaan pesan. Jadi, mengulang iklan beberapa kali sesuatu yang dijadikan keharusan. Prinsip redundansi juga tercermin dalam iklan yang menggunakan ilustrasi dan salinan teks untuk menekankan poin yang sama. Yang kedua ada copywriter, sering menggunakan kontras untuk menerobos kebisingan psikologis dan kekacauan iklan, dan menarik perhatian konsumen. Kontras termasuk menampilkan hasil yang tidak terduga, seperti meningkatkan jumlah input sensorik seperti warna, aroma, atau suara, dan mengidentifikasikan daya tarik pesan yang menarik lebih banyak perhatian. Dan yang terakhir yaitu teknologi digital, memungkinkan pemasar untuk memantau kunjungan konsumen ke situs web, menyimpulkan minat orang tersebut, dan merancang serta mengirim pesan promosi khusus kepada orang tersebut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pesan yang disiarkan versus pesan yang dapat dialamatkan. Model komunikasi yang telah digunakan selama beberapa dekade ini mengalami perubahan mendasar. Pengiklanan itu tidak lagi senang digunakan di media siaran saat ini karena mereka menjangkau pemirsa atau penonton yang semakin kecil dan semakin terfragmentasi dan semakin sedikit pemirsa untuk uang yang dihabiskan untuk iklan di TV. Nah, konsumen dapat menghindari iklan dengan semakin mudah dan sejumlah besar pesan iklan yang disampaikan ini tidak tertarik. Nah, jadi pengiklanan ini mengeluh bahwa peringkat pesan ini tidak secara akurat mencerminkan komposisi etnis penduduk AS, Amerika Serikat, dan tidak cukup memantau penayangan TV dengan penggeseran waktu. Operator kabel menyadari bahwa mereka memiliki sarana untuk memantau tampilan media yang lebih akurat, tetapi mereka
juga sangat menyadari masalah privasi pelanggan mereka. Jaringan TV yang telah kehilangan banyak pemirsa ini karena saluran kabel menyadari bahwa terus menyediakan program gratis yang ditanggung oleh pendapatan iklan yang dihasilkan dari menjangkau pemirsa dalam jumlah yang besar dari acara prime time yang diterapkan sejak awal 1950-an. Nah, singkatnya, didorong oleh teknologi, komunikasi mengalami perubahan terbesar sejak perkembangan bahasa lisan dan tulisan, dan media tradisional sedang diintegrasikan atau digantikan oleh media baru. Next. Evolusi iklan di TV. Nah, tidak seperti TV tradisional, saluran TV digital ini dapat mengirimkan iklan ke rumah tangga individu. Misalnya, Honda menggabungkan penjualan dan data lain dari untuk memilih 1,7 juta rumah tangga untuk menampilkan iklan Acura. Tingkat pembelian mobil rumah tangga tersebut lebih dari 60%, lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang secara demografis serupa dan tidak memperlihatkan iklan. Komunikasi yang dapat diterima. Istilah media tradisional sinonim dengan media penyiaran atau media massa dan terdiri dari saluran-saluran yang mentransmisikan pesan satu arah kepada khalayak luas. Sebaliknya, media baru adalah saluran sempit yang memungkinkan pemasar mengirim pesan yang dapat dialamatkan. Periklanan beralamat terdiri dari iklan yang dikirim ke orang-orang tertentu dan khalayak kecil daripada kelompok konsumen. Tidak seperti pesan promosi yang disiarkan, iklan yang dapat dialamatkan memiliki karakteristik seperti yang pertama ini disesuaikan. Iklan yang dapat dialamatkan didasarkan pada data yang dikumpulkan dan penelusuran dan klik konsumen secara online dalam kombinasi dengan informasi lain. Yang kedua, interaktif. Interaktif ini iklan beralamat menimbulkan tindakan oleh konsumen seperti klik pada tautan dan spanduk yang menunjukkan bahwa pesan yang dikirim telah diterima. Dan yang terakhir ini ada respon terukur. Iklan yang dapat dialamatkan tidak seperti iklan siaran tradisional dapat mengukur respon karena umpan balik komunikasi dari konsumen akurat dan cepat. Baik Twitter, Facebook telah mengembangkan format iklan yang disesuaikan sendiri, meningkatkan minat pembeli dan mengumpulkan data tanggapan dengan memasang tombol toko. Sekarang pemirsa dapat membuka akun media sosial mereka segera setelah mengunjungi situs yang lain. Next. Selanjutnya struktur pesan. Ini pesan adalah pikiran, ide, sikap, citra, dan informasi lain yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada khalayak yang dituju. Itu bisa verbal maupun juga non-verbal, ilustrasi, atau kombinasi keduanya. Sponsor yang mungkin di individu atau organisasi, pertama-tama harus menetapkan pembelajaran objektif kognitif. Premis bahwa pembelajaran terjadi dalam bentuk pemrosesan informasi mental yang berurutan ketika orang menghadapi masalah yang ingin mereka selesaikan. Next. Gambar dan teks. Pesan yang menggambarkan gambar seringkali lebih efektif daripada pesan yang dengan teks saja. Sebagaimana tercermin dalam pepatah terkenal, satu gambar bernilai 1000 kata. Banyak penelitian telah menyelidiki interaksi antara isyarat visual dan verbal dan kemampuan mereka untuk menarik dan menangkap perhatian konsumen dengan cara yang lebih menyenangkan. Satu studi menunjukkan bahwa kompleksitas visual iklan memainkan peran sentral dalam hal ini. Iklan menjadi lebih kompleks secara visual jika mengandung fitur persepsi yang padat dan memiliki desain kreatif yang rumit. Studi tersebut menemukan bahwa kompleksitas fitur berdampak negatif pada perhatian terhadap merek dan sikap terhadap iklan. Sedangkan kompleksitas desain meningkatkan perhatian pada iklan, meningkatkan pemahamannya, dan meningkatkan sikap terhadap iklan. Next. Pembimbingan. Pembimbingan ini
pesan dapat menekankan manfaat menggunakan produk atau manfaat yang akan hilang dengan tidak menggunakan produk. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembingkaian tergantung pada sikap dan karakteristik konsumen serta produk itu sendiri. Misalnya, satu studi menemukan bahwa orang dengan kebutuhan kognisi rendah atau NFC lebih mungkin dibujuk oleh negatif. Studi lain menemukan bingkai citra diri dan tujuan individu dengan citra diri independen yang memandang diri mereka sebagai ditentukan oleh karakteristik unik. Lebih dibujuk oleh pesan-pesan yang menekankan tujuan yang ingin dicapai. Next. Satu atau dua sisi. Haruskah pemasar berpura-pura bahwa produknya adalah satu-satunya dari jenisnya, yaitu gunakan pesan satu sisi? Atau haruskah perusahaan mengakui produk pesaing dan menggunakan pesan dua sisi? Beberapa pemasar hanya menekankan faktor positif tentang produk mereka dan pura-pura bahwa pesaingnya tidak ada. Namun ketika pesaingnya benar-benar ada dan kemungkinan besar akan terjadi secara vokal atau jelas, pengiklanan seperti itu cenderung kehilangan kredibilitas di mata konsumen. Contohnya adalah iklan cairan penyuci piring Ultradon yang menyatakan bahwa produk tersebut 2 kali lebih akurat daripada orang lain. Ini mengakui persaingan tetapi tidak sama. Saya tidak percaya ini bukan mentega, adalah pengganti mentega. Iklan yang menampilkan produk yang diakhiri dengan pernyataan saya tidak percaya ini bukan mentega adalah pesan dua sisi karena mengakui kategori produk yang bersaing tanpa menyebutkan merek tertentu. Banyak peneliti berpendapat bahwa daya tarik dua sisi ini menyuntik konsumen terhadap pesan yang bersaing. Sebagai contoh, mari kita perhatikan konsumen yang tidak menggunakan oven microwave karena mereka percaya bahwa makanan yang dimasak dengan cara demikian tidak enak rasanya seperti makanan disiapkan melalui oven gas. Jika mereka melihat pesan yang mengklaim bahwa gelombang mikro tidak hanya memasak makanan lebih cepat, tapi juga membuatnya lebih enak, yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, mereka akan menolak pesan tersebut dengan argumen balasan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iklan asli. Iklan asli dirancang untuk menyatu dengan konten seperti artikel, hiburan, dan berita, dengan menyerupai konten dan menyamarkan identitas mereka yang sebenarnya. Pesan asli berbayar adalah bentuk utama iklan di Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Meskipun mereka membawa tag yang mengidentifikasi mereka sebagai disponsori, mereka muncul di samping dan berbagi tampilan dan nuansa hasil pencarian, tweet, pembaruan status, posting blog, dan materi lainnya. Mereka dimasukkan dengan cerdik untuk memastikan bahwa pembaca tidak dapat mengidentifikasi mereka sebagai iklan. Sebenarnya, promosi asli bukanlah taktik baru. Namun praktik ini telah berkembang pesat di internet, di mana perusahaan dapat menargetkan audiens dan individu tertentu dan mendapatkan umpan balik instan ketika konsumen bereaksi terhadap apa yang ditampilkan. Pembela juga menunjukkan bahwa karena pengguna web menghabiskan lebih banyak waktu di ponsel dan tablet, di mana tidak ada cukup ruang untuk menjalankan iklan. Iklan asli adalah cara terbaik untuk membayar layanan yang orang lain dapatkan secara gratis. Daya tarik iklan yang paling menonjol yaitu komparatif, ketakutan, humor, seks, dan ketepatan waktu. Next. Komparatif. Iklan komparatif adalah klaim pemasar tentang keunggulan produk untuk mereknya atas satu atau lebih pesaing yang secara eksplisit disebutkan atau diidentifikasi secara implisit, baik secara keseluruhan atau pada atribut produk yang dipilih.
Penggunaan iklan komparatif yang luas menunjukkan bahwa pemasar yakin bahwa iklan komparatif memberi efek positif pada sikap mereka, niat beli, dan pembelian aktual. Di antara konsumen yang lebih canggih, iklan komparatif menghasilkan tingkat pemrosesan kognitif yang lebih tinggi dan ingatan yang lebih baik dan cenderung dianggap lebih relevan daripada iklan non-komparatif. Ada kekhawatiran yang cukup besar mengenai potensi iklan komparatif untuk menyesatkan konsumen, termasuk beberapa tindakan hukum terhadap perusahaan oleh Komisi Perdagangan Federal. Iklan komparatif dapat mengakibatkan sengketa hukum. Meskipun undang-undang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan bukti faktual yang masuk akal untuk mendukung klaim komparatif. Next. Ketakutan. Membangkitkan atau menggambarkan rasa takut adalah cara yang efektif. Oleh karena itu, seruan rasa takut yang kuat cenderung kurang efektif daripada seruan rasa takut yang ringan. Daya tarik rasa takut yang kuat mengenai topik yang sangat relevan menyebabkan individu mengalami disonansi kognitif yang diselesaikan dengan menolak praktik atau dengan menolak informasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemasar harus menggunakan imbauan rasa takut yang wajar tetapi tidak ekstrim dan menyadari bahwa imbauan rasa takut tidak selalu tepat. Misalnya, label informasi yang ditempelkan pada produk penuh lemak, rendah lemak, dan tanpa lemak cenderung lebih efektif daripada label peringatan. Imbauan rasa takut sering digunakan dalam menargetkan orang-orang muda yang sering merasa terlalu percaya diri. Berdasarkan sejumlah studi tentang penggunaan rasa takut dalam periklanan, pemasar harus mengikuti beberapa panduan. Yang pertama, pahami reaksi audiens target terhadap daya tarik rasa takut serta pengalaman sebelumnya. Kedua, waspadalah terhadap efek bumerang. Ketiga, sadarilah bahwa mengubah perilaku adalah proses yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, orang-orang dalam berbagai tahap tugas ini bereaksi secara berbeda terhadap daya tarik rasa takut. Yang keempat, pelajari sejauh mana daya tarik rasa takut mendorong orang untuk mengambil tindakan, tetapi tanpa menimbulkan terlalu banyak kecemasan. Tingkat kecemasan yang tinggi dapat menyebabkan orang menolak pesan atau menghindarinya sama sekali. Rencanakan dalam jangka panjang. Untuk mengulang iklan menggunakan daya tarik rasa takut, namun ketahuilah bahwa mengulangi pesan-pesan ini terlalu sering dapat mengurangi kredibilitasnya. Yang keenam, terimalah bahwa beberapa pecandu mungkin tidak menanggapi banding rasa takut. Yang ketujuh, pertimbangkan alternatif untuk banding rasa takut, misalnya seruan yang berfokus pada penghargaan atau bahkan menggambarkan humor dan kebahagiaan ketika mencoba untuk mencegah perilaku tertentu terkadang lebih berhasil daripada menggunakan rasa takut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, banyak pemasar menggunakan daya tarik humor dengan keyakinan bahwa humor akan meningkatkan penerimaan dan persuasif komunikasi periklanan mereka. Humor adalah yang paling banyak digunakan dari semua daya tarik iklan. Menurut beberapa perkiraan, ini digunakan di 80% dari semua iklan. Oleh karena itu, humor adalah daya tarik iklan yang paling banyak dipelajari. Beberapa temuan dari sejumlah penelitian tentang penggunaan humor dalam periklanan yaitu 1. Humor menarik perhatian dan meningkatkan kesukaan terhadap produk yang diiklankan. 2. Humor tidak merusak pemahaman iklan dan dalam beberapa kasus justru membangun pemahaman. Ketiga, humor tidak selalu meningkatkan dampak persuasif iklan atau kredibilitas sumber. 4. Humor yang relevan dengan produk lebih efektif daripada humor yang tidak terkait dengan produk. 5. Humor lebih efektif dalam iklan produk yang sudah ada daripada iklan produk baru. Dan lebih efektif dalam menargetkan konsumen yang sudah memiliki sikap positif terhadap produk. 6. Menggunakan humor lebih tepat untuk mengiklankan produk dengan keterlibatan rendah daripada produk dengan keterlibatan tinggi. 7. Efek iklan lucu bervariasi menurut demografi audiens. Dan yang terakhir, dampak humor berkaitan dengan kepribadian penerima.
Misalnya, pencari sensasi yang lebih tinggi ditemukan lebih mudah menerima seruan humor daripada pencari sensasi yang lebih rendah. Next. Selanjutnya, daya tarik seks memiliki kekuatan penghenti, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk yang diiklankan jika digunakan secara tidak bijaksana. Secara tradisional, seks digunakan untuk mempromosikan mode dan wewangian. Seiring waktu, pesan yang menggambarkan citra seksual, pemasar telah menggunakan daya tarik seksual yang sangat inovatif dan banyak lagi berani daripada yang di majalah dan TV jaringan. Seringkali, daya tarik iklan seksual mengalihkan konsumen dari isi pesan dan cenderung mengganggu pemahaman pesan, terutama bila ada informasi penting yang harus diproses. Karena elemen visual seksual dalam iklan lebih cenderung diproses daripada konten verbal iklan. Pemrosesan kognitif informasi produk mungkin tidak lengkap. Selain itu, ketelanjangan dapat berdampak negatif pada pesan produk. Penerimaan terhadap daya tarik seksual bervariasi di antara konsumen. Misalnya, satu studi mengidentifikasi 2 konstruksi psikologis yang berdampak pada tanggapan konsumen terhadap iklan yang menggambarkan ketelanjangan. Yang pertama adalah sifat pribadi yang disebut skema diri seksual, yang merupakan pandangan kognitif seseorang tentang diri sehubungan dengan seksualitas. Skema seksual berasal dari pengalaman masa lalu seseorang dan mempengaruhi reaksi mereka terhadap tema promosi yang berhubungan dengan seks. Yang kedua adalah pencarian sensasi, yang merupakan pencarian sensasi dan pengalaman baru dan menarik. Studi tersebut menemukan bahwa orang yang mencari sensasi merespon ketelanjangan dalam iklan dan bahwa skema seksual seseorang hanya memainkan peran sederhana. Saat menggunakan seks untuk mempromosikan suatu produk, pengiklan harus yakin bahwa produk, iklan, audiens target, dan penggunaan tema dan elemen seksual semuanya bekerja sama. Namun demikian, ketika seks relevan dengan produk, itu bisa menjadi tema yang sangat kuat. Misalnya, pengiklan wewangian untuk pria atau wanita seringkali menggunakan visual yang sangat romantis atau sugestif dalam iklan mereka, yang menyiratkan bahwa penggunaan wewangian akan menghasilkan romansa yang bermakna atau gerak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Umpan balik dan efektivitas. Umpan balik adalah komponen penting dari komunikasi interpersonal dan impersonal karena memungkinkan pengirim untuk memperkuat atau mengubah pesan untuk memastikan bahwa dipahami dengan cara yang dimaksudkan. Keuntungan utama dari komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk memperoleh umpan balik langsung melalui isyarat verbal maupun nonverbal. Umpan balik langsung adalah faktor yang membuat penjualan pribadi begitu efektif, karena memungkinkan tenaga penjual untuk menyesuaikan promosi penjualan dengan kebutuhan yang diungkapkan dan reaksi yang diamati dari setiap prospek. Pembicara yang berpengalaman sangat memperhatikan umpan balik dan terus-menerus mengubah presentasi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan didengar dari audiens. Ukuran utama yang digunakan pemasar untuk mengukur efektivitas periklanan. Yang pertama, efek persuasi, yaitu apakah pesan itu diterima, dipahami, dan ditafsirkan dengan benar. Kedua, efek penjualan, yaitu apakah pesan dari kampanye tertentu telah menghasilkan tingkat penjualan yang ditentukan dalam tujuan kampanye. Ketiga, efek paparan media, yaitu pesan mereka dengan membeli data dari perusahaan yang memantau halayak media dan melakukan penelitian halayak untuk mengetahui media mana yang dibaca dan program televisi mana yang dilihat lebih luas daripada yang lain. Terdapat 3 langkah untuk menilai keefektifan daya tarik emosional, yaitu yang pertama, fisiologis. Tindakan tersebut termasuk turbulensi detak jantung dan monitor konduktansi kulit yang dipasang pada responden saat mereka menonton iklan. Kedua adalah laporan diri, menunjukkan reaksi emosional yang disadari, seperti sikap terhadap iklan, merek, dan kebermaknaan pesan. Dan yang terakhir ada simbolis, penggunaan ukuran memungkinkan responden untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka tentang iklan dengan menanggapi gambar acak dan mengeksplorasi tanggapan mereka setelah itu melalui wawancara mendalam.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih.